Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Astri Ferdinandus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pertumbuhan fisik remaja dan perkembangannya. Definisi pertumbuhan fisik dan perkembangannya. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan filosofi yang bersifat progres dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini bersifat kuantitatif dan berkisar hanya pada aspek-aspek individu saja. Sebab itu, secara termologis, sebenarnya tanpa ada tambahan kata fisik pun, pertumbuhan sudah bermakna pada aspek-aspek filosofi. Remaja dalam bahasa Latin pun disebut dengan adolescens, yang artinya tumbuh, atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa remaja tidak berbeda jauh dari periode lain dalam rentang kehidupan. Anak sudah dianggap dewasa bila sudah mampu mengadakan reproduksi. Pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan merupakan suatu proses yang saling berkaitan, dan keduanya merupakan perubahan yang berasal dari titik dari anak. Namun, tidak berarti bahwa faktor lingkungan tidak memegang peran. Titik pertumbuhan dan kematangan terdapat dipercepat dengan rangsangan-rangsangan dari lingkungan dalam batas-batas tertentu. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku. Pertumbuhan fisik mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku anak kecil yang baru berumur dalam belasan bulan. Mungkin sudah dapat berjalan, namun karena pertumbuhan otot pada tungkai dan pertumbuhan alat keseimbangan belum sempurna, jalannya masih terhuyung-huyung atau terjatuh-jatuh dan belum tegap seperti orang dewasa. Karakter pertumbuhan dan perkembangan pada remaja, yaitu terbagi atas beberapa. Satu, yaitu ukuran tubuh. Kedua, tinggi badan. Ketiga, berat badan. 4, proporsi tubuh. 5, tulang. 6, otot dan lemak. Nomor 7, gigi. 8, perkembangan susunan saraf. Remaja seringkali dikenal dengan masa mencari jati diri. Oleh Erikson disebut sebagai identitas ego. Ini terjadi karena remaja merupakan peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan kehidupan masa orang dewasa. Dilihat dari fisik, mereka sudah seperti orang dewasa, tetapi sesungguhnya belum menunjukkan sifat dewasanya. Ada sejumlah sikap yang sering ditunjukkan oleh remaja, yaitu kegelisahan, pertentangan, menghayal, aktivitas lainnya, aktivitas berkelompok, keinginan mencoba segala sesuatu yang baru. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik yaitu terbagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu 1, faktor internal dan 2, faktor eksternal. Kita bahas yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal sendiri mempunyai ciri-ciri seperti sifat jasmani yang diwarisi dari dalam orang tuanya. Contohnya kayak dia orang tuanya kayak pendek, maka dia juga akan pendek, begitu sebaliknya. Kematangan secara sepintas, yaitu pertumbuhan fisik seolah-olah seperti sudah direncanakan oleh faktor kematangannya. Kalau faktor internal sendiri, kesehatan anak yang sering sakit-sakitan, itu pertumbuhan fisiknya akan terlambat. Sebaliknya, anak yang sehat akan lebih baik pertumbuhannya. Makanan juga mempunyai faktor internal, stimulus lingkungan juga berpengaruh pada faktor pertumbuhan fisik. Upaya apa yang bisa kita lakukan dalam membantu pertumbuhan fisik dan implikasi bagi pendidik?
atau bagi kita sendiri ya teman-teman. Itu dalam batas-batas tertentu, percepatan pertumbuhan fisik dapat dibantu dengan berbagai usaha atau stimulus secara sistematis, yaitu menjaga kesehatan badan, kebiasaan hidup sehat, bersih, berolahraga secara teratur akan dapat membantu menjaga kesehatan pertumbuhan pada tubuh. Memberi makanan yang baik ya teman-teman, dan makanan yang baik itu ialah makanan yang banyak mengandung gizi, segar, dan tidak tercemar oleh kotoran atau penyakit lainnya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.